Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sampai di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Pada bulan ini ternyata bulan yang mulia, bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Oleh sebab itulah Ramadan adalah obat bagi orang-orang yang depresi. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita tahu banyak sekali opini di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya opini, tapi kejadian nyata orang-orang yang di saat ini menjadi depresi. Kita tahu diberitakan bahwasanya ada ibu yang menggorok ketiga anaknya. Satu orang wafat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada lagi seorang ibu yang dia mencemplungkan anaknya ke dalam sumur karena dibuli. Jadi ibunya dibuli, anaknya yang diceburkan ke dalam sumur. Ini adalah contoh-contoh orang yang dia hidup dengan kehidupan yang tidak mengikuti aturan Allah. Hidupnya terlalu bebas, pakaiannya bebas, makan dan minumnya bebas, hidup tanpa aturan. Sebagaimana kita tahu saat ini dunia bermabda kebebasan, kapitalis. Kebebasan itu adalah dimiliki bukan oleh orang-orang yang soleh, bukan oleh orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, contoh banyak sekali depresi saat ini menjadikan kita umat Islam patut bersedih. Kenapa ini terjadi? Terutama kalau kita lihat pada generasi muda. Dari data statistik, 70% anak remaja sekarang adalah terkategori depresi. Bagaimana membuktikan kalau anak kita depresi? Coba kita ambil HP-nya. Dia bisa marah, bahkan bisa melakukan tindakan maksiat. Misalnya berkata jorok, memukul, dan bahkan ada kisah dengan HP-nya diambil, si anak itu bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Seorang muslim, tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang kalau kita lihat tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan fakta yang demikian, pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus menjadikan Ramadan itu adalah pengobat bagi orang-orang yang depresi. Kita harus ingat bahwasanya Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mendidik kita untuk terikat dengan hukum Allah. Coba kita lihat bagaimana Allah menyuruh kita. Waktu sahur adalah bersahur. Waktu berbuka adalah disegerakan berbuka. Meskipun itu adalah azan maghrib. Kita tidak diperintahkan untuk langsung sholat maghrib, tapi minimal meminum seteguk air. Artinya Allah mendidik kita untuk disiplin dengan aturan Allah. Begitu juga di bulan Ramadan ini kita dilarang melakukan hal-hal yang sebetulnya Allah halalkan pada bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan kepada kita Allah mendidik nafsu kita agar kita memiliki nafsu yang terikat dengan aturan Allah saja. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, tidak mungkin seseorang itu mau tunduk pada aturan Allah kalau dia tanpa menundukkan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu yang ditundukkan ini akan mengikuti aturan Allah, maka menghindarkannya dari depresi. Pemirsa yang dirahmati Allah, depresi itu sebetulnya bukanlah sebuah keturunan, sebuah kejadian yang menurun maksudnya. Tetapi depresi itu adalah sebuah proses yang itu karena dia tidak mengikuti perintah Allah dan larangan Allah. Oleh sebab itulah pemirsa yang dirahmati Allah,
kita harus melakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan bahwasanya Ramadan ini bulan ibadah, Ramadan ini bulan takwa. Tatkala kita mengambil nikmat itu, maka kita akan melakukan ibadah Ramadan tadi dengan nikmat. Tidak terasa berat puasa 1 bulan penuh. Tidak terasa berat kita harus bangun tengah malam menyiapkan makan untuk keluarga. Juga tidak terasa berat kita tarawih setiap hari. Dan juga kita tidak merasa berat untuk bertadarus dan juga ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Nah, namun demikian pemirsa yang dirahmati Allah, tatkala orang itu depresi, maka dia tidak senang dengan kedatangan Ramadan. Oleh sebab itulah orang depresi tidak mungkin mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal. Karenanya, kalaulah dia sadar bahwasanya Ramadan itu adalah obat bagi orang depresi, maka dia akan kembali kepada aturan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, depresi itu stres. Stres itu berarti bibit dari dalam jiwanya, hawa nafsu dia itu lebih dominan daripada akalnya. Kalaulah manusia merasa demikian posisinya, depresi itu naluri yang dikedepankan tanpa adanya akal, jadi tidak berpikir lagi, maka yang dilakukannya adalah kemaksiatan. Oleh sebab itulah dengan adanya latihan ibadah di bulan Ramadan, maka orang-orang yang tadi depresi dengan puasa Ramadan, maka membuat dirinya itu menjadi disiplin, tunduk, patuh, ikhlas hanya kepada Allah. Oleh sebab itulah pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus menjadikan Ramadan ini fokus pada ibadah. Jangan berpikir selain itu, karena tidak banyak orang yang sampai di bulan Ramadan. Kita patut bersyukur kita sampai di bulan Ramadan. Oleh sebab itulah, kalau di diri kita masih ada keraguan, kebencian, kemarahan, kegelisahan, yang itu ciri-ciri daripada orang depresi, maka kembalilah kepada Allah, bahwasanya Ramadan ini adalah bulan tobat, bulan di mana kita bersama-sama dengan umat Islam seluruh dunia merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya dekat dengan Allah. Di 10 malam terakhirnya ada iktikaf, di mana kita akan meraih malam Lailatul Qadar, malam mendapatkan pahala 1000 bulan. Bagi orang depresi, tatkala mengambil nikmat ini, maka dia akan menjadi pengobat, menjadi ketenangan, menjadi keikhlasan. Orang depresi itu obatnya adalah takwa, obatnya adalah ikhlas, obatnya adalah mencari ridho Allah. Oleh sebab itulah pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata nikmat Allah luar biasa. Allah jadikan bulan Ramadan ini salah satunya adalah pengobat bagi orang depresi yang sekarang ini paling banyak terjadi di era milenial. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.